Pemirsa, beberapa waktu lalu ramai menjadi pembicaraan soal konten video yang dibuat oleh musisi sekaligus YouTuber Erdian Anji Prihartanto bersama Hadi Pranoto, seseorang yang mengklaim telah menemukan obat herbal untuk COVID-19. Meski Anji telah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat akibat video wawancaranya bersama Hadi Pranoto tersebut, permasalahannya kini bukan hanya soal benar tidaknya klaim sepihak dari Hadi Pranoto, namun juga bagaimana kita menyikapi etika bagi para pembuat konten di media sosial bisa lebih hati-hati dan tidak hanya sekedar membuat kehebohan saja. Perlu tidak sih sebenarnya ada kode etik bagi influencer yang membuat konten di media sosial? Kita akan bahas bersama Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Septiaji Eko Nugroho. Selamat pagi, Pak Septi. Selamat pagi, Mbak Sarah. Nah, Mas Septi, bagaimana nih Mas Septi melihat tanggapan kemarin ramai sekali diperbincangkan terkait wawancara Anji bersama Hadi Pranoto? Kalau dari Mavindo melihatnya seperti apa nih, Mas Septi? Ya, kami melihat bahwa ini kan perkembangan teknologi digital yang memberikan ruang berekspresi ya bagi warga kita gitu dan memunculkan suatu fenomena baru yang disebut dengan citizen journalism atau jurnalisme warga. Nah, salah satunya adalah munculnya para influencer yaitu para konten kreator dengan follower yang sangat banyak ya. Jadi kalau kita lihat di landscape media sosial ataupun juga konten situs-situs yang menyediakan konten sharing ya seperti YouTube gitu, itu mereka punya jangkauan yang juga sangat luar biasa besar. Sebagai contoh, misalnya di YouTube itu yang memiliki subscriber terbanyak itu adalah para orang-orang, para netizen, para influencer. Sebagai contoh misalnya ada Atta Halilintar, dari Ricis dengan 20 juta subscriber, itu di atas lembaga-lembaga media ataupun juga tokoh-tokoh publik. Sebagai contoh Presiden Jokowi itu sekitar 2 juta subscribernya. Kemudian kalau Pak Anies Baswedan itu 50 ribuan. Media-media seperti Metro TV saya lihat itu ada sekitar di 2 juta. Jadi saya rasa ini penting untuk kita bicarakan ketika para influencer ini mereka mengambil peran untuk menyuarakan kebebasan berpendapat gitu ya melalui teknologi ini. Tapi kebebasan berpendapat di kita ini kan bukan kebebasan berpendapat yang sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya Mas Septi. Nah Mas Septi dikatakan bahwa untuk mereka yang memiliki subscribers tertinggi adalah para influencer. Tapi apakah trust masyarakat terhadap influencer tersebut juga tinggi nggak sih kalau Mavindo melihatnya? Karena kan pasti banyak yang mungkin memfollow mereka hanya untuk entertainment belaka atau untuk hal-hal yang menghibur saja. Tetapi untuk trust saat mereka berwawancara atau memposisikan diri mereka sebagai citizen journalism, apakah sama trust mereka terhadap media-media konvensional lainnya? Ya, tentu saja sangat bervariasi. Kalau dibilang bagaimana trust-nya, bisa jadi trust untuk mengambil informasi, masyarakat lebih percaya kepada media-media pers gitu. Tetapi bukan berarti mereka tidak berdampak. Sebagai contoh kemarin ada sebuah talk show gitu ya yang bicara tentang ini loh bahaya termogan. Kalau termogan dipakai di kepala, di dahi itu katanya bisa merusak otak gitu. Dalam hitungan 1-2 hari sebenarnya sudah ada klarifikasi bahwa itu adalah informasi salah gitu. Dan itu bisa membuat penanganan wabah pandemi ini terganggu. Tetapi faktanya sampai hari ini kami masih melihat cukup banyak laporan dari teman-teman di daerah yang petugas itu tidak menembak di dahi tetapi menembak di lengan. Ya, itu artinya apa? Bahwa ada sebagian masyarakat dan tidak sedikit yang mereka juga percaya terhadap konten-konten yang muncul dari para influencer itu. Nah, ini sebabnya teman-teman para influencer ini perlu dibekali dengan kode etik gitu ya, karena kalau kita lihat peran mereka sebagai citizen journalism itu kan setidaknya tidak jauh beda lah dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh para jurnalis yang memiliki kode etik jurnalistik yang kuat gitu ya. Dan kalau misalnya membuat konten yang salah itu ada mekanisme pembetulan gitu. Nah, saat ini kan teman-teman influencer ini tidak memiliki itu. Kalau pertama mereka tidak punya panduan yang pasti. Yang kedua, kalau mereka bermasalah, itu urusannya langsung Undang-Undang ITE, langsung bahkan bisa dikenakan Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Dan ini kan tentu membuat situasi tentu tidak baik, karena apalagi anak-anak muda kita banyak yang punya cita-cita sebagai YouTuber, sebagai selebgram, itu cita-cita yang saya rasa baik ya dalam konteks bagaimana partisipasi publik dalam mengisi ruang demokrasi kita. Tetapi kanvas yang sedang kita bikin ini kan ada batas-batasannya. Orang boleh melukis sebagus apapun, sekreatif apapun, semenarik apapun, tetapi dia harus ingat bahwa ada batas-batas dalam kanvas itu. Ketika dia tahu, maka dia sebaiknya tidak sampai kemudian melukis
sesuatu di luar kanvasnya. Oke, berarti dibutuhkan sebuah kode etik ya, agar tidak keluar dari batasan, agar kita tetap menjaga ketertiban saat kita menggunakan media sosial, nih Mas Septi. Tapi sebenarnya siapa sih Benar yang sekali, paling Mas Sarah. tepat untuk membuat kode etik itu sendiri sehingga bisa diterapkan untuk para influencer atau YouTuber atau siapapun yang akan berkonten media sosial? Ada beberapa formulasi, tetapi bisa jadi misalnya dimulai dari Kementerian Kominfo yang saat ini mengampu ya tentang bagaimana peran masyarakat dalam teknologi digital ini. Jadi katakanlah ada sebuah rancangan gitu ya, pedoman bagaimana seorang konten kreator, apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan, dan seandainya nanti mereka membuat program ini ya, itu bisa disosialisasikan sehingga masyarakat yang ingin menjadi konten kreator ataupun yang saat ini sudah menjadi influencer paham ini rambu-rambunya loh gitu. Nah, kalau seandainya ada masalah-masalah yang terjadi seperti kemarin ya, kasus yang video yang cukup viral itu terkait dengan seorang influencer bersama dengan Prof Abal-Abal gitu ya, itu ada solusi-solusi yang bisa dilakukan dengan baik gitu ya, karena tidak harus semuanya menuju pidana gitu. Ada kalanya kita harus menggunakan sanksi yang kuat gitu ya, tapi ada kalanya solusinya adalah solusi yang bahasanya adalah bagaimana saling merangkul ya, bagaimana kita menyebutnya adalah restoratif justice gitu ya, bagaimana seandainya ada problem, solusinya tidak harus melulu undang-undang ITE, karena kalau kasus-kasus seperti kemarin ini semakin banyak, ini kita khawatir nanti semakin banyak undang-undang ITE yang digunakan, padahal kita berpendapat bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia itu harus betul-betul dilindungi. Hanya masyarakatnya juga harus paham gitu bahwa kebebasan berpendapat yang ada dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 kita itu juga ada batasannya. Jadi ada batasan yang sudah ditetapkan melalui undang-undang, ada batasan yang terkait dengan isu-isu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, tidak boleh menyebarkan berita bohong, tidak boleh menyebarkan provokasi gitu. Dan yang penting lagi adalah ketika kita bicara di konteks seperti krisis saat ini, yaitu apa? Pandemi. Nah, teman-teman influencer bisa membantu negara saat ini sebenarnya, bukan malah justru membuat keruh situasi penanganan pandemi ini. Jadi misalnya, saat ini misalnya masyarakat ini banyak nih yang nggak patuh gitu ya terhadap protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Para influencer bisa berperan untuk mengajak masyarakat untuk lebih patuh, menggunakan masker dan lain-lain. Bukan malah membuat konten-konten yang menjauhkan masyarakat dari protokol yang saat ini penting sekali bagi kita sebenarnya. Oke, Mas Septi, untuk kode etik sendiri, apakah ini tertuju untuk seluruh influencer secara keseluruhan atau lebih untuk mereka yang memposisikan diri mereka sebagai citizen journalist? Karena kan pasti dua hal yang berbeda. Sebenarnya kode etik ini bukan khusus untuk influencer ya, tetapi kode etik secara umum bagi warga Indonesia yang ingin berperan atau ingin mengunggah kontennya di ruang digital. Jadi sebenarnya bahasa luasnya adalah ini adalah prinsip-prinsip dari digital citizenship atau kewargaan digital. Bahwa ada penekanan kepada influencer itu iya, karena mereka dengan follower banyak. Ini kan ada gium ya, kalau kita lihat di film Spider-Man itu great power comes with great responsibility. Artinya ada titik-titik tekan di mana para influencer itu kita harap mereka bisa lebih bertanggung jawab. Apalagi kita saat ini ada di tengah krisis, ketika kita bicara isu-isu yang menyangkut dengan situasi pandemi ini harus jauh lebih ekstra hati-hati karena dampaknya ini bisa mencelakakan orang lain. Tapi sebenarnya Mas Septi, apa sih yang membuat para content creator lah, bukan influencer ini tidak belajar? Karena kan seringkali ada kasus selalu dijerat dengan pasal UU ITE, tapi masih terus berlanjut, bahkan ada yang sampai melakukan kesalahan lebih dari sekali. Itu sebenarnya apa sih Mas Septi, motivasi mereka? Ya, saya rasa begini. Pertama kan kita bisa jadi ada di suatu fase di mana perkembangan teknologi sangat cepat, kita sudah menggunakannya secara langsung, tapi kita belum belajar dengan benar tentang bagaimana how to-nya, bagaimana supaya tidak terdampak dari pengaruh negatif dari teknologi itu. Di sekolah juga mungkin tidak semua mendapatkan pelajaran gitu. Jadi kita butuh ada mekanisme supaya poin-poin tentang masalah bagaimana kode etik, bagaimana keamanan kita, itu bisa disampaikan. Nah, saat ini kan memang belum ada. Jadi memang kita butuh ada mekanisme untuk edukasi tentang masalah literasi digital itu. Tapi kemudian saya rasa yang kedua adalah saya rasa masyarakat ini juga
banyak yang fenomenanya begini, orang yang kadang-kadang pemahamannya masih kulit gitu ya, begitu dikasih sarana untuk bicara, dia bisa pede banget gitu. Ini kalau di fenomena psikologi itu namanya kan Dunning-Kruger effect ya. Orang yang pemahamannya masih kulit gitu ya, tapi ketika di media sosial itu dia seolah-olah bicara seperti pakar gitu. Nah, ini yang kadang-kadang bisa mengotori atau membuat kacau gitu ya media sosial, informasi-informasinya, dan hoax itu banyak sekali tercipta karena fenomena semacam itu. Dan Pak Tit, kuncinya adalah kembali lagi ke edukasi dan juga literasi digital itu sendiri ya Mas Septi, yang harus kita menjadi PR dan kita lakukan bersama. Baik, terima kasih Mas Septi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.